Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Ya, ini tutor pertama kita ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Yelsiwana Ananda yang akan menemani tutor kalian pada pagi hari ini. Oke, di sini hadir semuanya. Hadir, Kak. Oke, untuk ketua, Saya Kak namanya? Zahra Sabrina Elsalis Kak. Baik, Zahra. Selanjutnya sekretaris 1. Saya Kak Ya, siapa? Utami Fatmaniksi Kak. Baik, Betami. Sekretaris 2. Saya Kak Ya, siapa namanya? Sylvia ini. Baik, baik. Tutorial kali ini seperti tutorial pada umumnya kita menggunakan set penjam. Nanti sekretaris akan bantu catat di papan tulis ya sekretaris. Di sini sudah ada skenarionya, bisa kita lihat ya. Oke, nanti skenarionya dibaca setelah kurang lebih 15 menit. Kakak akan serahkan ke ketua untuk memulai diskusi kita. Baik, terima kasih kepada Kakak Astor, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa melakukan tutorial pada pagi hari ini. Baik, yang kita hormati Kakak Ketua, maaf Kakak Astor yaitu Yelsiwana Ananda sebagai kakak yang akan membimbing pada tutorial pagi hari ini beserta teman-teman yang kita banggakan. Baik teman-teman semua, di sini kita akan melakukan tutorial 1 skenario 1 pada mata kuliah keperawatan maternitas. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai tutorial kita pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan tutorial mulai dari step 1 sampai step 7. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan skenario terlebih dahulu. Mulesnya, seorang perempuan usia 30 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 38 sampai 39 minggu dibawa keluarga ke rumah sakit bersalin dengan keluhan nyeri pinggang menjalar ke perut bagian bawah. Pasien mengatakan nyeri dirasakan semenjak 4 jam yang lalu dan membuat tidak nyaman dan tidurnya terganggu. Pasien mengatakan ketika sakit tidak mau minum dan makan. Hasil pengkajian, hisnya 3x10/40 detik. Pembukaan serviks 5 cm, porsio tipis dan ketuban masih ada. Nyeri dirasakan oleh pasien semakin meningkat dengan skala PAS 6. Pasien sesekali tarik nafas sesuai instruksi suami. Terkadang pasien berontak marah-marah tidak kuat menahan sakit. Pasien menginginkan suaminya tetap berada menemani sambil memijat bagian pinggang. Pasien senang dengan aroma minyak kayu putih serta mendengarkan murotal Al-Quran. Baik teman-teman, kita akan mulai step pertama untuk identifikasi istilah. Dipersilakan yang ingin melanjutkan teknologi silakan cuci tangan. Baik, dipersilakan kepada Tika. Baik Ketua, saya ingin mengajukan terminologi yaitu pembukaan serviks. Baik, sekretaris. Pembukaan serviks. Selanjutnya ingin mengajukan terminologi. Baik, dipersilakan kepada Rizky. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ketua. Di sini saya ingin mengajarkan terminologi tentang PAS. Baik, sekret PAS sudah Ketua. Baik, terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengajukan terminologi lagi, baik, dipersilakan kepada Genda. Terima kasih Ketua. Saya di sini ingin mengajukan terminologi HIS. Baik, sekret HIS. Semua sudah kita dapatkan 8 terminologi. Di sini saya akan berikan teman-teman 5 menit waktu untuk menjawabnya. Namun siapa yang sudah mendapat jawabannya bisa untuk angkat tangan ya. Dipersilakan kepada Aida. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Di sini saya akan menjawab terminologi mengenai pembukaan serviks. Pembukaan serviks atau pembukaan leher rahim dimulai dari pembukaan 1 hingga 10 cm dan pembukaan 10 cm dengan kondisi janin masih dilahirkan. Ini saya dapatkan dari Kamus Keperawatan Lengkap yang disusun oleh Widya Astalia. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman, baik dipersilakan kepada Vivi. Terima kasih atas kesempatannya Ketua. Saya izin menjawab terminologi dari Wirda yaitu HIS. HIS merupakan sebutan lain dari kontraksi uterus. Nah, hasil dari HIS merupakan hasil atau pengukuran dari kontraksi yang telah dialami oleh pasien. Sekian, terima kasih Ketua. Baik, terima kasih kepada Vivi. Selanjutnya masih ada dari teman-teman yang ingin menjawab terminologi.
Baik, dipersilakan kepada Yohana. Baik, terima kasih kesempatannya Ketua. Di sini saya ingin menjawab terminologi yaitu FAS. FAS itu adalah cara menghitung dari skala nyeri yang terhitung dari 1 sampai 10. Di 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 9 itu nyerinya udah lebih tinggi, 10 itu nyeri berat. Baik, terima kasih kepada Yohana. Baik teman-teman semua, sudah terjawab semua terminologi kita 8. Bagaimana sekretaris 1 sudah dicatat semuanya? Sudah Pak. Sekretaris 2 sudah? Sudah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke step yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di sini saya akan membacakan skenario-nya lagi. Nanti per kalimat teman-teman bisa mengajukan identifikasi masalahnya. Baik, kita mulai. Mulesnya, seorang perempuan usia 30 tahun, G1.0A0, usia kehamilan 38 sampai 39 minggu dibawa keluarga ke rumah sakit bersalin dengan keluhan nyeri pinggang menjalar ke perut bagian bawah. Ada yang identifikasi masalah? Baik, dipersilakan kepada Kiki. Baik, terima kasih atas waktunya Ketua. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan tentang usia 38 sampai 39 minggu itu termasuk semester berapa? Baik, Terima kasih Ketua. Bagaimana sekretaris? Sudah mencatat? Baik, kita lanjutkan. Pasien mengatakan nyeri dirasakan semenjak 4 jam yang lalu dan membuat tidak nyaman dan tidur terganggu. Ada yang ingin identifikasi masalah? Baik, kita lanjutkan. Baik, teman-teman semua, di sini kita sudah dapatkan 10 identifikasi masalah. Saya akan berikan waktu 5 menit bagi teman-teman untuk mencari jawabannya. Baik, sudah 5 menit. Dari teman-teman sudah ada mendapatkan jawaban dari identifikasi masalah kita. Baik, dipersilakan kepada Stefanus. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua. Saya ingin menjawab pertanyaan usia 38 sampai 39 minggu itu masuk pada trimester yang keberapa? Baik, trimester merupakan singkatan untuk penyebutan 3 bulan. 1 bulan terdiri atas 4 minggu, berarti 1 trimester terdiri atas 4 kali 3 sama dengan 12 minggu. Jadi cara menghitungnya adalah 38 dibagi 12. Dari perhitungan ini kita dapat menemukan bahwa usia 38 sampai 39 minggu ini masuk kepada trimester yang ketiga. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Stefanus. Baik, dipersilakan kepada Skolastika. Baik Ketua, saya ingin menjawab pertanyaan dari Stefanus yaitu sebagai perawat, tindakan apa yang dilakukan ketika pasien itu memberontak? Nah, sebagai perawat kita itu yang pertama itu kita harus berada di sisi pasien dan kita harus menenangkan pasiennya. Sebelum menenangkan pasien, kita harus pastikan dulu perasaan kita juga harus tenang. Nah, setelah itu kita bisa juga ajarkan teknik nafas dalam atau berikan aroma terapi yang membuat pasien itu merasa nyaman dan merasa lebih rileks. Sekian Ketua. Baik, terima kasih kepada Tina. Baik, sudah terjawab semua identifikasi masalah kita. Bagaimana sekretaris? Benar sudah terjawab semua? Sudah Ketua. Dari sekretaris ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke step yang keempat, yaitu menentukan tema dari skenario kita bersama dengan mind mapping. Di sini saya akan berikan waktu 5 menit untuk membuat mind mapping beserta dari teman-teman semua bisa untuk menentukan apa tema yang akan kita ajukan pada skenario ini. Dipersilahkan. Baik teman-teman, sudah ada yang ingin mengajukan mind mappingnya? Saya Ketua. Baik, dipersilahkan kepada Vivi. Terima kasih. Baik teman-teman, bisa dilihat di papan tulis sudah terlihat mind mapping kita dari teman kita Vivi. Sebelumnya bisa dijelaskan Vivi untuk mind mappingnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua. Saya izin menjelaskan mind mapping saya. Seperti skenario yaitu Nyonya P berusia 30 tahun dengan G1, P0 dan A0.
Lalu usia kehamilannya ada 38 sampai 39 minggu. Dan ini merupakan identitas dari pasien. Langsung kita ke data subjektif yang kita terima, yaitu nyeri pinggang, nafsu makan menurun, lalu dia juga tidak kuat menahan sakitnya pembukaan. Lalu kita dapatkan data subjektifnya, yaitu pengkajian HIS 10 kali 40 per detik. Pembukaannya berada pembukaan 5, porsinya tipis, dan skala pasnya ada 6. Dari DES dan DO-nya kita dapatkan DX-nya, yaitu nyeri melahirkan. Dari DX nyeri melahirkan kita dapatkan tema, yaitu asuhan keperawatan pada pasien nyeri melahirkan. Sekian, terima kasih Ketua. Terima kasih kepada Bibi, dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih. Baik teman-teman, ada yang ingin mengajukan tema dari skenario kita selain punya Bibi tadi? Baik, dipersilakan kepada Tika. Saya bukan menyampaikan tapi mengatakan saya setuju dengan tema yang disampaikan oleh Bibi tadi. Baik, terima kasih kepada Tika. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah setuju dengan tema yang kita angkat ini? Setuju. Baik, terima kasih. Baik, Kakak Astor, kami sudah mendapatkan midterm-nya dan sudah juga mendapatkan temanya, yaitu asuhan keperawatan pada pasien nyeri persalinan. Apakah sudah tepat, Kakak? Oke, untuk temanya sudah tepat ya, asuhan keperawatan pada pasien nyeri persalinan, dan juga skemanya juga sudah sesuai dengan skenario tadi ya, sepertinya sudah pas. Oke, lanjut untuk LO-nya adik-adik. Baik, terima kasih Kakak. Baik teman-teman, sudah selesai kita dapatkan tema dan mappingnya. Sekarang kita akan lanjut ke step yang kelima, yaitu menentukan learning objective. Di sini teman-teman bisa untuk mengajukan apa learning objective yang akan kita bahas pada skenario kita ini. Baik, dipersilakan bagi teman-teman. Baik, dipersilakan kepada Wirda. Saya ingin mengajukan LO nomor 1, yaitu definisi nyeri persalinan. Baik, terima kasih. Bagaimana sekretaris, sudah dicatat? Sudah Ketua. Baik, dipersilakan kepada Rizky. Baik, terima kasih atas waktunya Ketua. Di sini saya ingin mengajukan LO tentang yang pertama ada definisi nyeri persalinan, yang kedua ada fisiologi dan patofisiologi nyeri persalinan, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan, dan yang keempat ada etiologi nyeri persalinan, yang kelima ada asuhan keperawatan pada nyeri persalinan. Sekian, terima kasih Ketua. Baik teman-teman, sudah kita dapatkan 5 learning objective. Yang pertama itu ada definisi nyeri persalinan, yang kedua itu ada fisiologi dan patofisiologi nyeri persalinan, selanjutnya ada etiologi nyeri persalinan, dan yang kelima itu ada faktor-faktor nyeri persalinan. Yang keempat, yang kelima itu ada asuhan keperawatan nyeri persalinan. Bagaimana teman-teman, apakah sudah setuju dengan learning objective kita ini? Setuju. Baik, terima kasih. Baik, Kakak Astor, learning objective sudah kami dapatkan ada 5. Apakah itu sudah benar atau ada yang ingin ditambahkan, Kak? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua. Di sini sudah bagus ya LO-nya, ada definisi, fisiologi, faktor-faktor yang mempengaruhi, etiologi, dan asuhan keperawatannya. Di sini Kakak ingin menambahkan 1 LO kepada adik-adik, yaitu manajemen non farmakologis pada persalinannya. Karena tadi di skenario ada dijelaskan tentang teknik non farmakologis yang diberikan kepada ibu hamil. Baik, terima kasih kepada Kak Yoti. Bagaimana sudah dicatat untuk tambahan LO-nya? Baik teman-teman, sudah kita dapatkan ada 6 jadinya dari objektif kita karena sudah ditambahkan oleh kakak kita tadi, yaitu manajemen dan farmakologis pada nyeri persalinan. Baik teman-teman semua, selamat kembali lagi. Kita berkumpul lagi untuk tutorial yang kedua. Di sini kita akan fokus untuk melanjutkan step yang ketujuh, yaitu menjawab learning objective. Baik, bagaimana sekretaris, sudah siap? Siap Ketua. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, di sini LO kita ada 6. Yang pertama itu ada definisi nyeri persalinan, yang kedua fisiologi dan patofisiologi nyeri persalinan, yang ketiga itu ada etiologi persalinan, yang keempat itu ada faktor-faktor nyeri persalinan, dan yang kelima itu ada manajemen non farmakologi nyeri persalinan, dan yang ke-6 itu ada asuhan keperawatan nyeri persalinan. Baik teman-teman, di sini ada yang ingin menjawab LO dari 1 sampai 6.
Dipersilahkan untuk menjawabnya. Baik, kepada teman-teman ada yang ingin menjawab mengenai objektif kita yang pertama yaitu definisi nyeri persalinan. Silakan mengajukan namanya. Baik, yang pertama kita berikan kesempatan kepada Vidi, dipersilakan. Terima kasih Ketua. Di sini saya akan menjawab definisi nyeri persalinan. Nyeri persalinan adalah sensori subjektif dari perasaan yang tidak nyaman, cemas, dan takut. Pada persalinan, sebagian aspek nyeri yang dirasakan dapat bersifat protektif. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih kepada Vidi. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan learning objektif yang kedua, yaitu baik teman-teman, sudah 5 learning objektif yang sudah kita jawab. Ini kita akan masuk ke learning objektif yang terakhir, yaitu asuhan keperawatan pada nyeri persalinan. Baik, bagi teman-teman ada yang ingin menjawab learning objektif yang ke-6 ini? Baik, dipersilakan kepada Yohana. Baik, saya akan menjawab LO kita yaitu tentang asuhan keperawatan. Di sini pasiennya itu berusia 30 tahun dengan keluhan utama nyeri pinggang menjalar ke bagian perut bawah dan perut masih menunjang 3 kali dalam 10 menit, ada his selama 40 detik, pembukaan 5. Dari hasil data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa diagnosa keperawatannya yaitu nyeri melahirkan berhubungan dengan uterus, kontraksi uterus selama persalinan dengan intervensi, yaitu tujuannya diharapkan ibu mampu mengendalikan nyerinya. Dengan kriteria evaluasi, ibu menyatakan menerima rasa nyerinya saat sebagai proses fisiologis persalinan. Intervensinya itu ya kaji kontraksi uterus, kaji rentan metode pereda nyeri, kaji faktor yang dapat menurunkan toleransi terhadap nyeri, kurangi dan hilangkan faktor yang meningkatkan nyeri, jelaskan metode pereda nyeri yang seperti relaksasi, massage, pola pernapasan, beberapa posisi, dan obat-obatan. Sumbernya saya dapatkan dari buku SDKI dan SLKI dan Siki PPNI. Terima kasih itu. Baik, terima kasih kepada Skolastika. Baik teman-teman semua, sudah terjawab 6 learning objektif kita. Baik kakak, sudah terjawab semua learning objektif kita sampai 6. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kakak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada ketua. Di sini kita aplaus dulu semuanya. Sudah bagus ya adik-adik, sudah berpartisipasi semuanya, semua bisa menjawab. Dan untuk pengumpulan makalah kita pleno kapan ya? Jadi minggu depan. Oke, jadi sekretaris bisa kumpulkan makalahnya sebelum minggu depan ya, sekretaris. Kakak tunggu di email betul. Baik Kak. Oke, untuk sekian dari kakak, kita tutup. Saya kakak kembalikan ke ketua. Baik, terima kasih kepada Kak Yelsi telah berpartisipasi juga dengan kami dari kelompok 5 untuk tutorial pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman, sudah selesai tutorial kita pada kesempatan ini. Marilah kita akhiri tutorial kita ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.